selamat datang di podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Masih bersama saya, Enggar. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Pak Hasan. Selamat datang Pak Hasan. Oke. Mohon disapa warga Skavela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Pak Hasan ini merupakan guru agama Islam di Skavela. Sekarang ngajar kelas berapa aja, Pak? Semua kelas, Bu. 10, Semua kelas, 11, 12. Jurusan Tata Boga sama KA. Tata Kimia. Boga sama KA. Sudah Kimia. berapa lama ngajar di Alhamdulillah SMK 7? mengajar di sini sudah 1,5 tahun, Bu. Sudah 1,5 tahun. Masuk dulu saat waktu pandemi itu. Jadi tidak ada muridnya, Bu, masuk sini. Sepi. Oh, waktu daring ya? Masih daring. Perbedaan daring sama offline, sama online sama offline itu gimana, Pak? Perbedaannya. Ya, enakan mana? Offline apa online kalau mengajar? Ya, ada sisi negatif positifnya masing-masing, Bu. Kalau daring kita lebih nyantai, tapi ya nggak enak juga, nggak bisa bertemu anak-anak. Salah satu rekreasi yang paling enak itu kan bisa bertemu dengan anak-anak, itu bisa menghibur diri juga, ya menyenangkan bertemu anak-anak. Jadi pengawasannya itu ya Pak ya. Kalau kita offline kan kita lebih bisa mengawasi. Mengawasi. Tema kita hari ini tuh kenakalan remaja. Pak Hasan pernah nakal atau enggak? Maaf nih saya tanya. Nakal. Pernah ya? Kayaknya semua orang pernah nakal, Bu. Tapi nggak dilihat dari kenakalan yang mana. Pasti semua orang itu pernah nakal. Dari kecil, usia remaja, dewasa pernah nakal. Asalkan kenakalannya itu tidak melanggar hal-hal yang menyebabkan Allah tidak ridho kepada kita. Kenakalan yang paling parah menurut Pak Hasan itu seperti apa? Kalau di lingkungan sekolah kita ini, apalagi kita sekarang di lingkungan sekolah. Iya. Sekarang ini kita kan di zaman anak-anak itu kayak gimana, Bu ya? Pacaran modern gitu. Oh iya. Kayak pacaran itu seperti hal biasa. Padahal pacaran itu salah satu kenakalan remaja. Untuk mengatasinya gimana nih kalau di pelajaran Pak Hasan? Atau dibuat bagian kiri itu sebelah laki-laki, sebelah yang kanan itu sebelah cewek gitu atau gimana? Untuk menjaga jarak itu agar mereka tidak saling berdekatan. Karena berdekatan pun itu tidak boleh ya dalam Islam. Oke. Mendekati lawan jenis dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan juga, Bu. Wala taqrabuz zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan pacaran. Ya, jadi pacaran itu tidak boleh ya anak-anak ya. Terus kenakalan apa lagi nih yang paling parah? Biasanya kalau di jam terakhir itu kan ya Pak Hasan ya, kalau di pelajaran saya ya kita coba membahas dulu tentang pacaran ini. Tentang pacaran dulu, boleh Pak. Kenapa sih anak-anak kok banyak yang pacaran? Kira-kira kenapa, Bu? Saya tanya juga. Kok banyak yang pacaran, kenapa anak-anak? Kenapa ya Pak? Jelas sendiri pernah, Bu? Aduh, enggak sih Pak. Saya tuh enggak apa ya? Mungkin pacaran itu sesuatu, mungkin cari teman curhat gitu paling Pak. Kalau anak-anak saya belum pernah menemui sih Pak. Padahal lebih tepat, lebih enak kita kan curhat kepada guru atau kalau enggak sesama jenis gitu. Ya lebih enaknya lebih kepada guru lah. Insya Allah guru itu nggak ada niat yang jelek pasti. Namanya guru kan ingin membimbing. Iya. Ingin. Berarti Pak Hasan dulu waktu sekolah curhatnya ke guru ya? Curhatnya ke Allah. Kok ke Allah langsung? Salah. Berarti langsung ke Allah gitu. Nah, gimana nih Pak Hasan kalau menemui anak-anak yang pacaran tuh, tindakan Pak Hasan gimana Pak? Langsung ditegur gitu atau langsung dibawa ke BK? Ya harus, Bu. Misal kita menjumpai, nggak harus saya, semua yang melihat sesuatu yang tidak pantas, hendaknya langsung menegur saja. Nah, apalagi fenomena pacaran ini sekarang ini kayak dibuat biasa ya. Ya. Entah mereka itu menjadikan calon pacaran itu untuk menjemput jodoh, padahal belum waktunya untuk memberikan jodoh itu kan ya. Masih terlalu muda juga ya murid-murid kita itu untuk pacaran. Dawuhnya Habib Umar bin Hafid zaman itu. Apa ya kelali? Habib Umar bin Hafid dawuh. Seorang remaja itu memikirkan tentang jodoh itu kan wajar. Ya.
merasa mempunyai rasa seneng lawan jenis wajar, Iya. tapi tidak seharusnya waktunya itu dihabiskan untuk sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Jodoh, rezeki, umur kan sudah dipastikan sama Allah. Jadi apalagi masa-masa muda, masih masa-masa sekolah yang enggak belum waktunya untuk Iya. memikirkan hal itu. Ya, sudah dipastikan itu. Sudah sesuatu yang pasti. Kalau sudah jalannya pasti akan ketemu. Kalau bukan jatah kita ya pasti akan berpisah, Mas. Ya pacaran Iya. sesuai lama ya. Gak betul gitu seperti itu. Ya, jadi pacaran tuh malah merugikan ya, Pak ya? Merugikan, sangat merugikan, Bu. Sangat Wis merugikan. mengganggu konsentrasi saat pelajaran. Pacaran. Kadang buang-buang waktu. Wae pelajaran HP-an cecetan mbek pacare. Enggak sedikit saya menjumpai pas pelajaran anaknya tak lihat HP-an ngececetin mbak pacare tak. Nggih. Jenengan ambil, Pak? Nggih ya, Tom. Aduh. Ya itu. Jadi jodoh itu udah ada yang ngatur. Kalau seusia kalian itu janganlah pacaran dulu, itu merugikan sekali, Nggih. katanya Pak Hasan gitu ya. Ya. Nggih. Sangat merugikan. Oke, Pak Hasan. Nggih. Kalau selain pacaran tuh kenakalan yang lain apa aja, Pak? Semasa-masa anak SMA sekarang. Anak-anak ini. sekarang tuh loh. Pernah menjumpai seperti apa selain pacaran, Pak? Merokok, nggih, merokok salah satunya. Padahal mereka itu kan juga belum mendapatkan hasil dari keringatnya. Terus mereka rokok itu dari mana? Iya, Kira-kira. masih belum punya uang ya Nah, buat iya. menghasilkan beli rokok itu loh. Itu masih uangnya orang tua. Jadi janganlah merokok. Merokok sendiri itu kan kandungannya itu kan juga sangat berbahaya kalau di kimia. Berbahaya bagi diri kita. Kalau di Islam itu merokok boleh atau enggak sih, Pak, sebenarnya? Ada beberapa pendapat sih, Bu. Gimana? Di Ahlussunnah wal Jamaah ada NU sama Muhammadiyah. Di dalam NU itu hukumnya makruh. Makruh itu dimana jika kita melaksanakan nggak apa-apa Mas Ian. Tapi jika ditinggalkan malah mendapat kebaikan, malah pahala. Sedangkan dalam Muhammadiyah itu haram. Ya, tapi lebih baik Lebih baik karena bahayanya itu loh ya, Pak. Negatifnya. Banyak. Apalagi sekarang kan zaman sekarang kan nggak rokok aja. Itu Pak yang digantung vape, vapor. Pernah lihat, Pak? Gitu, tahu. Nggak pernah lihat. Keren-kerenan aja gitu. Buat vapor gitu. Terus kalau yang lain, Pak, ada nggak kenakalan yang lain? Anak-anak itu kalau tidur di kelas tuh menurut jenengan kenakalan atau enggak sih, Pak? Tidur di dalam kelas. Ya mungkin mereka yang tidur itu entah sakit atau kecapean karena banyak aktivitas malam. Oh iya, Pak. Malam, tidurnya selalu malam. Iya. Sering saya lihat anak-anak itu tidurnya malam-malam, ngegame. Kalau nggak nongkrong ya. Biasa anak muda. Kalau jenengan itu waktu muda nongkrong atau enggak, Pak? Nongkrong atau ngopi-ngopi malam-malam gitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Itu sering tapi sekarang sering keluar malam, Pak. Sering keluar. Tapi hal positif. Ikut majelis-majelis. Oh, ikut majelis. Nah, lebih baik begitu ikut majelis daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas sampai pagi. Besoknya kecapean, ketiduran, tugas-tugas nggak dikerjakan seperti itu. Sebenarnya nggak tahu jam berapa sebenarnya. Iya, ini sebenarnya saya juga curhat, Pak, ini buat anak-anak ini. Oke, kalau yang lain, Pak, apa, Pak? Kenakalan yang lain selain pacaran. Nah, kata-kata kotor, Pak. Nah, kayak itu miso itu, Pak, gimana, Pak? Untuk mengatasinya. Kalau di kelasin jenengan itu anak-anak pernah dengar anak miso nggak sih, Pak? Pernah. Beberapa kali. Ya, saya suruh istighfar lah. Istighfar. Saya suruh istighfar, terus ada, Pak, kemarin tak suruh nulis istighfar 100 kali. Karena miso merupakan sesuatu perkataan yang sia-sia kan. Kenapa? Daripada mengucapkan sesuatu yang sia-sia, lebih baik diam atau berkata yang baik. Iya, benar sih, Pak. Lebih baik diam atau berkata yang baik. Nah, untuk konsekuensinya suruh nulis itu, Pak, istighfar. Ya, saya pernah suruh nulis 100 kali istighfar plus dia baca 100 kali istighfar itu. Kalau di kelas saya kan orang Madiun, Pak. Kalau di Madiun itu miso jarang, Pak. Malah nggak pernah dengar orang miso di Madiun. Jadi saya kaget aja kalau di sini. Saya kan baru pindah di sini, Pak, beberapa bulan yang lalu. Kalau miso di Madiun kan nggak boleh, pasti langsung dikasih hukuman kalau di Madiun itu. Berarti lebih tegas di sana. Lebih tegas di sana. Makanya di sini tuh saya kaget, agak kasar gitu kalau di sini. Nah, mungkin terlalu
ada orang yang misuh dibiarkan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, Bu. Iya, makanya langsung Nggih. dikonsekuensinya apa gitu ya. Nggih, mungkin lebih Makanya baik seperti itu juga iya, di sekolah kita iya ini. sekolah. Jadi awal-awal mulai pelajaran itu Nggih. saya kasih perjanjian. Kalau kalian misuh atau berkata kotor, kalau kan ada plesetan-plesetan gitu tuh Pak kalau Nggih. kata kotor. Nggih. Kayak maaf ya Pak, Nggih. saya sebut atau enggak nih? Iya, enggak apa-apa. Iya, kayak anjir dan Nah, sebagainya gitu. anjay. Itu kan termasuk kotor ya Pak? Nggih. Nah, menurut Sesuatu yang nggak enak lah didengar, kita sendiri mendengar sebenarnya nggak enak, nggak nyaman. atau Ya. nyebut binatang. Sebenarnya kata anjay tadi ya. Heeh. Anjir itu kan plesetan dari hewan JING itu kan. Betul Iya. enggak? Betul nih. Nanti disensor aja. Waduh bahaya ini. Iya ya itu plesetan itu Pak. Ya. Plesetannya. Itu masuk kotor ya. Kalau di Madiun juga nggak boleh Pak bilang gitu itu. Langsung dikasih hukuman. Nah hukuman saya biasanya suruh, tapi nggak usah ditiru ya Pak. Suruh lepas sepatu, terus suruh itu loh Pak nyium kaos kakinya itu biar kapok. Ya udah. Nggih. Setelah itu mereka nggak berani bilang gitu. Jika memang untuk harus dihukum, setidaknya memberikan hukum yang Iya. membuat Sebenarnya mendidik, lebih mendidik ya lebih Pak. mendidik untuk mereka. Selain dia kapok, supaya tidak dendam kepada kita yang menghukum, gimana? Ya, Memberikan sesuatu yang mendidik. Ya biasanya itu bercanda sama temennya. Oh iya. Cuma bercanda gitu. Cuma Tapi bercanda. keceplosan, sering banget keceplosan anak-anak itu. Karena kebiasaan itu Bu. Ya, kebiasaan wah itu. Nah sering ketemu itu kalau ketemu guru papasan gitu loh Pak, mereka tuh nggak pernah nyapa juga. Jadi buat anak-anak ya, buat warga Skavela kalau ketemu gurunya minimal senyum lah, nyapa Bu, Pak gitu. Itu kan termasuk kesopanan juga ya Pak. Bukan minimal, seharusnya. Seharusnya gitu. Seharusnya seperti itu. Diharuskan. Ya, harusnya. Diharuskan biar kita akrab gitu loh. Kesopanan hanya sama di dalam orang sekolah tua. saja, meskipun di luar jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura. Ada gurunya itu wahno nandi. Iya, lihat pohon tiba-tiba. Emang kita apa Pak? Iya, gitu ya Pak. Wah seru banget nih ngobrol sama Pak Hasan. Oke Pak Hasan. Kalau seumpama ada murid kita yang nakal, kalau nakal itu kan kalau di kelas ya Pak ya, biasanya kan tidur. Wah itu tidur. Kalau jam terakhir Pak Hasan pernah ngajar jam terakhir nggak? Semua ada jam terakhir. Oh, jam terakhir semua. Jam terakhir ada. Wah itu pasti kan lelah sekali ya anak-anak. Dibiarkan tidur gitu gimana Pak? Iya, tidak dibiarkan juga sih Bu. Kalau saya tak kasih waktu sebentar, misal capek, kalau tidur siang itu mungkin 2 menit 3 menit kan sudah fresh lagi. Iya. Nah, setelah itu tak suruh wudhu biar tanpa. Ya, buat nyuci muka juga ya Pak. Biar seger lagi, terus lanjut pelajaran lagi. Ya itu biasanya gitu ya Pak ya. Oke Pak Hasan, dulu paling nakal itu ngapain aja sih Pak? Ketiduran di kelas pernah nggak Pak? Pernah. Pas kenapa itu Pak? Kan dulu saya juga di pondok Bu. Di pondok SMP SMA-nya itu. Ya mungkin pas MTS kecapean ya tidur di kelas. Oh jadi pondok sama sekolahnya itu beda? Beda lingkungan. Jadi kalau ke pondok jalan kaki sekitar setengah kilo mungkin Bu, dari pondok ke sekolah itu. Dari pondok ke sekolah. Oh capeknya gara-gara itu Pak? Dari kegiatan di pondok juga. Oh, kebanyakan kegiatan ya? Mungkin siswa-siswa kita juga begitu ya Pak? Mungkin kecapean karena sebenarnya mereka itu rajin mungkin di rumah. Tapi sampai capek. Tetap kewajiban juga harus dilaksanakan. Masa gara-gara kecapean tugas lupa, terus ketiduran di kelas. Terus sering itu Pak, kalau guru menerangkan malah main HP sendiri, ngobrol sendiri gitu. Di kelas Pak Hasan juga gitu? Nggih, ada 1-2. Pernah ada, enggak ada, pernah ada. Apa di kelasnya Pak Hasan dulu itu, di kelasnya Pak Hasan sekarang boleh main HP atau tugas-tugas itu lewat HP? Boleh Bu. Sekarang kan udah enggak daring ya? Ya. Saya sering merampas HP-nya anak-anak. Karena pas pelajaran kok masih dulunan HP, mainan HP. Itu kan salah satu enggak menghargai guru. Iya. Nah, kalau di pondok itu Bu, semisal ada guru menerangkan santri enggak berani tolak-tole, enggak wani utak-utak liyane. Ya wis fokus terhadap guru yang menerangkan. Beda sama kalau anak sekolah kan. Ya anak sekarang waduh. Setidaknya anak-anak bisa mencontoh meniru seperti itu. Kalau ada guru yang menerangkan ya ojo ngomong dhewe, ojo ngomong dhewe apa maneh dulinan HP dhewe itu. Iya. Nah itu Pak.
sering sekali tidak menghargai guru. Nggih. Padahal kita juga harus menghargai guru ya Pak ya. Nggih. Kan kita kan mengharapkan ilmunya itu ya Pak. Nggih. Gimana Pak? Selain mengharap ilmu dari guru, ridho guru juga kita itu membutuhkan. itu guru. Ridho itu sangat penting kan Bu. Nggih. Datangnya barokah yang kita dapat kan dari ridhonya guru. Jadi ya lebih baik manut anteng gitu mendengarkan. Nanti kan kita juga ngasih waktu buat Nggih. mereka berdiskusi, ngomong Nggih. dengan yang lain gitu ya. Nggih. Pak Hasan ada yang ingin disampaikan? Hanya untuk siswa-siswi Skavela, tapi untuk semua remaja, semua darah muda. Memang semua remaja sama darah muda ini kan apa? Seorang remaja sama darah muda itu nakal-nakalnya anak biasanya mendapatkan godaan, ujian ya saat-saat remaja ketika darah muda ini. Di antaranya apa? Pacaran tadi, merokok. Nah, ya kita harus menahan diri lah dari semua itu. Jangan pacaran. Sebenarnya kita aslinya sudah tahu hukumnya pacaran, dampaknya pacaran, terus dampaknya merokok, meminum minuman khamr. Kita sudah tahu, tapi kita nggak bisa menahan diri. Nah, betul kan? Nggak bisa menahan diri itu, mujahadah an-nafs. Nah, maka dari itu kita harus meningkatkan mujahadah an-nafs kita, menahan diri. Jihad yang paling utama itu kan menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, Iya. kita harus bisa mengontrol diri kita dari hal-hal itu. Kita sebenarnya tahu kalau itu dilarang, berdosa. Ya hanya saja kita nggak bisa mengontrol, kalah dari godaan-godaan, ya ajakan-ajakan yang jelek itu. Terus bagaimana agar kita bisa menahan itu? Ya kita meningkatkan iman, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Biasanya kita itu kan akan meniru seseorang yang diidolakan. Kalau yang kita idolakan Rasulullah, pasti kita akan meniru, mengikuti, meneladani yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa kita lebih mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengikuti, meneladani, meniru beliau itu. Ya, Nah, itu pesan dari Pak Hasan. Jadi kita harus menahan diri, ya. Iya kan. Nah, satu lagi nih Pak Hasan. Pak Hasan kan sudah mengajar 1,5 tahun ya. Okay. Murid yang paling menyebalkan itu seperti apa sih menurut Pak Hasan? Apa tidak ada yang menyebalkan, semua murid sama aja gitu? Tidak ada sih Bu. Sebenarnya anak nakal itu ya juga tidak ada. Mereka hanya kurang tahu, kurang suatu pengertian dari kita, perhatian dari kita. Iya. Mungkin masih bisa kita kita perbaiki lagi ya. Ya. Hakikatnya anak nakal itu ya karena mereka belum tahu, belum mengerti. Maka kita harus lebih perhatian lagi, lebih kasih perhatian lagi, lebih peduli lagi kepada mereka. Lebih sering untuk itu loh, memberikan nasihat. Kalau semakin dilarang kan semakin biasanya seperti itu. Kalau bisa kita jangan melarang, tapi memberikan contoh contoh yang baik kepada mereka. Bukan hanya melarang toh, tapi kita nggak memberikan contoh, percuma. Kita melarang juga kita memberikan contoh yang baik kepada mereka. Ya, itu. Jadi kalian harus mencontoh yang baik-baik gitu. Kita harus mencari contoh yang baik. Siapa? Ya Rasulullah ya, kalau bisa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada dari Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Terus di dalam Al-Qur'an jelas. Di dalam ayat ini enggak hanya pernyataan tapi menegaskan laqad sungguh, bukan sesungguhnya tapi sungguh menegaskan bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Dalam Al-Qur'an itu jelas. Ya wis ayo kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita mencari tahu tentang beliau untuk menemukan rasa cinta kita sehingga kita bisa meneladani dan mengikuti beliau. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau berbuat nakal ya tahan dulu. Kita harus ingat ya Pak ya. Nakal itu tidak baik gitu. Jadi kita harus menghindari atau mengurangi hal-hal yang tercela itu tadi ya Pak. Menghindari ya mungkin kalau bertahap lah, mengurangi dulu baru menghindari semuanya kalau bisa.
Pak Hasan ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan atau udah nih? Oke, mungkin cukup itu Mungkin dulu. cukup ya. Pak Hasan terima kasih sudah hadir di podcast Jam Kos. Oke, sami-sami. Oke, Pak Hasan terima kasih ya kehadirannya. Oke. Sekian podcast Jam Kos kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa komen nih siapa lagi yang mau didatangkan, bintang tamu siapa lagi nih. Oke, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye.